Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 5 berjumpa lagi dengan Bu Penny ya. Masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu PLH ya. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya guys, sehingga pada Kamis yang cerah ini semuanya bisa mengikuti mata pelajaran yang akan Bu Penny sampaikan ya. Kalian harus tetap semangat mengikuti materi hari ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam ya. Tentunya kalian sudah tahu ya apa itu sumber daya alam. Di sini kita akan bahas tentang beberapa manfaat sumber daya alam ya. Selamat menyimak. Sumber daya alam. Semuanya sudah tahu ya apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi yang memang bisa dimanfaatkan untuk manusia itu sendiri ya. Manfaat sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam hewani dan sumber daya alam hayati. Di sini Bu Penny akan membahasnya satu persatu, yaitu sumber daya alam hayati ya. Yang pertama, sumber daya alam hayati itu apa? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda hidup seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Di sini ada hewan. Apa manfaatnya hewan? Yaitu hewan sebagai sumber makanan atau pangan. Kalian tentu tahu ya sumber makanan dari hewan ya. Ini di sini ada ikan, ada udang ya. Kemudian ada telur, kemudian ada daging, yang tentunya bahan-bahan ini bisa didapatkan dengan mudah ya. Ini adalah bahan makanan dari hewan ya. Kemudian hewan sebagai bahan membuat pakaian atau yang disebut dengan sandang ya. Di sini ada sutra, ulat dari sutra itu juga bisa dimanfaatkan ya sebagai bahan untuk membuat pakaian. Kemudian ada bulu domba. Bulu domba ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pakaian yang biasanya digunakan untuk pakaian hangat ya, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya yaitu seperti jas. Kemudian manfaat lainnya yaitu tenaga hewan untuk membantu pekerjaan manusia. Di sini ada contohnya adalah kuda. Kuda ini bisa dimanfaatkan tenaganya untuk menarik delman ya. Kemudian ada kerbau. Kerbau di sini bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah, tapi sekarang sudah jarang ya. Mereka sudah menggunakan alat-alat canggih seperti itu. Kemudian selain hewan ini juga ada tumbuhan. Di sini tumbuhan juga manfaatnya ini apa saja? Tumbuhan sebagai sumber makanan. Nah, atau pangan, tentunya kalian tahu ya, sumber makanan dari tumbuhan itu ada padi. Padi itu adalah bahan pokok makanan kita, khususnya di Indonesia ya. Selain padi sebagai bahan makanan pokok, ada juga sayuran ya. Di sini ada brokoli, ada buncis. Kemudian selain padi dan sayuran ada juga buah-buahan sebagai bahan makanan. Di sini ada tomat, ada stroberi ya. Itu adalah contoh makanan dari tumbuhan. Selain itu, tumbuhan juga sebagai bahan obat-obatan dan bumbu masakan ya. Di sini ada rempah-rempah yang bisa dijadikan untuk obat-obatan. Di sini juga ada lengkuas, ada temulawak, ada jahe, ada kunyit ya. Selain rempah-rempah untuk obat-obatan juga bisa digunakan sebagai bumbu makanan seperti cabai, bawang merah, bawang putih ya.
Selain itu, tumbuhan juga berfungsi sebagai bahan untuk membuat rumah atau yang disebut dengan papan ya. Di sini bisa dilihat di situ ada pohon. Pohon ini bisa digunakan sebagai bahan untuk rumah. Pertama-tama yaitu pohon tersebut ditebang kemudian dijadikan sebagai papan ya. Setelah menjadi papan, kemudian selain dijadikan rumah bisa dijadikan sebagai buku untuk pohon tertentu ya. Jadi tidak hanya sebagai rumah, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk bahan lainnya ya. Nah, kemudian di sini selain itu tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Di sini ada pohon kapas atau yang disebut dengan randu ya kalau di desa. Di sini kalau sudah pohon kapas itu sudah matang, kemudian dia akan mengeluarkan yang namanya kapuk ya. Seperti ini putih-putih ini. Kemudian mereka akan mengolah bahan kapas ini setengah jadi. Setengah jadi itu misalnya adalah benang. Kapas tersebut bisa dijadikan benang dahulu kemudian dijadikan bahan pakaian ya. Namanya bahan setengah jadi ya. Kemudian tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat karet. Di sini ada pohon karet. Pohon karet ini bisa dimanfaatkan sebagai untuk membuat karet ya. Mereka mengambil getahnya yang berwarna putih itu, kemudian dikasih wadah. Setelah penuh mereka akan mengambil dan dimanfaatkan untuk sebagai bahan yang menggunakan karet ya, seperti ban atau ban mobil atau karet, bisa karet atau sarung tangan karet ya, seperti itu. Nah, oke. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Untuk bukan tugas ya, kalau misalnya kalian ada waktu luang, silahkan kalian mengerjakan LKS ya. Mengerjakan LKS ini pada halaman, silahkan dibuka ya, pada halaman 30 sebentar. Pada halaman 17 bisa dibuka LKS-nya itu halaman 17 sampai 22. Kemudian kalau ada waktu kita akan membahasnya minggu depan ya. Karena minggu depan kita akan membahas tadi kan sudah membahas manfaat sumber daya alam hayati. Minggu depan kita akan membahas tentang sumber daya alam hewani ya. Nanti kalau ada waktu kita akan mengerjakan LKS ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya tetap di rumah. Satu lagi ya. Nanti silahkan kalian absen di bawah ya yang sudah menyimak seperti biasa. Nanti Bu Eni kasih link ya. Tetap di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Sekian, terima kasih kalian sudah menyimak materi yang Bu Beni sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.